Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Puspitasari. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Mayong. Di sini saya sebagai pembicara satu tim pemerintah sangat mendukung penuh bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada nilai atau potensi akademik. Pertama, saya akan jelaskan apa itu tes talenta bawaan. Tes talenta bawaan adalah penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan atau bakat individu tersebut. Tes potensi akademik adalah tes psikologis yang yang akan mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual. Maka tinggi rendahnya nilai tes potensi akademik ini yang akan mengukur atau dijadikan sebagai tolak ukur apakah seseorang itu cerdas atau tidak. Penilaian mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia saat ini mencakup beberapa aspek. Salah satunya adalah tes potensi akademik. Seperti yang kita tahu, nilai zaman sekarang sudah menjadi tolak ukur yang mutlak apakah seseorang tersebut diterima atau ditolak pada sebuah perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Saya sebagai tim pemerintah sangat mendukung mosi kita kali ini karena pertama, tes talenta bawaan atau Innate Talents Inventory adalah sangat penting bagi kemajuan karir seorang mahasiswa karena setiap orang memiliki bakat dan potensi yang wajib diasah untuk kesuksesan mereka nanti. Apabila hanya mengandalkan nilai potensi akademik saja, maka hal itu tidak menunjang kesuksesan seseorang tersebut. Karena semua orang bisa mencapai nilai yang tinggi di tes potensi akademik karena mereka belajar, namun hasil yang tinggi akan berbeda jika didapatkan oleh seseorang yang memang betul-betul sudah memiliki bakat sejak mereka lahir. Kedua, dengan adanya tes talenta bawaan ini akan melahirkan sumber daya yang unggul bagi negara Indonesia. Berdasarkan riset dari Bank Dunia tahun 2018, Indeks Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Hal ini sudah menjadi bukti bahwa sumber daya manusia di Indonesia tidaklah tinggi dan tidaklah rendah, sedang-sedang saja. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia yang unggul dan berbakat di bidangnya. Karena penerimaan mahasiswa di Indonesia pada saat ini hanya berfokus pada tingginya nilai potensi akademik. Hal ini juga menjadi bukti bahwa mindset dan pola pikir masyarakat kita masih tergolong rendah karena mereka berpikir seseorang yang memiliki nilai yang tinggi pastilah orang yang cerdas dan orang yang sukses nanti. Salah. Namun hal tersebut adalah awal dari sebuah kegagalan. Kedua, dengan adanya tes potensi akademik sering terjadi kecurangan di beberapa seleksi baik itu SNMPTN maupun SBMPTN. Seperti salah satu kasus di bawah ini yaitu di Solo, di Rektor Universitas Negeri 11 Maret Surakarta atau UNS yaitu Profesor Dr. Samsul Hadi menerima beberapa laporan telah terjadi beberapa kecurangan di seleksi SNMPTN. Hal ini membuktikan bahwa jika hal ini terus dibiarkan terjadi, maka Indonesia hanya akan dikuasai oleh generasi-generasi yang tidak jujur dan tidak kompeten. Hal ini juga sangat mengkhawatirkan karena suatu saat Indonesia akan dipimpin oleh generasi-generasi yang tidak jujur dan tidak memiliki bakat. Coba difikirkan, apabila Indonesia hanya bertolak ukur pada tingginya nilai akademik, maka Indonesia hanya akan menemui keterpurukan saja. Jika Indonesia kekurangan orang yang berbakat, maka tidak akan pernah ada yang namanya inovasi dan ide-ide baru yang tercipta di kalangan masyarakat yang nantinya akan memajukan bangsa Indonesia. Berdasarkan peringkat dari Bank Dunia, Indonesia juga kekurangan manusia yang berbakat karena penerimaan mahasiswa hanya digolongkan pada nilai saja. Mahasiswa tidak bebas memilih jurusan karena mereka hanya terpatok pada tinggi rendahnya nilai. Seperti contoh di luar negeri, para mahasiswa bebas untuk memilih jurusan yang mereka sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Sehingga negara luar lebih maju dari negara Indonesia karena
para generasi-generasinya yang maju di bidangnya, para generasi-generasinya yang mahir di bidangnya dan di bakatnya, karena mereka sudah dilatih dan diasah dan siap diterjunkan di masyarakat dengan bidang dan bakat yang mereka miliki, sehingga mereka dapat menciptakan ide dan inovasi-inovasi baru sehingga kemajuan dan kejayaan dapat diciptakan. Namun bagaimana dengan keadaan Indonesia saat ini? Jauh berbeda. Dengan peringkat yang tidak tinggi dan tidak rendah tersebut harus menjadi pemikiran kita dan menjadi koreksi diri kita sendiri. Apakah dengan tingginya nilai tersebut kita dapat sukses tanpa adanya dorongan dari bakat yang kita miliki? Atau kita hanya berfokus pada bakat kita asah lalu kita terjun di dunia masyarakat, bekerja dan memajukan bangsa Indonesia? Kesimpulan dari argumen-argumen saya ini adalah tes talenta bawaan sangatlah penting dari aspek penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Karena dengan tes talenta bawaan ini, mahasiswa bebas memilih jurusan yang sesuai dengan bakatnya. Mereka akan senang bekerja di pekerjaannya sehingga tidak akan terjadi banyak pengangguran. Dan mereka akan bisa menciptakan ide-ide baru dan inovasi baru yang nantinya akan menciptakan kemajuan di kalangan masyarakat Indonesia, baik itu skala mikro maupun skala makro bagi bangsa Indonesia, sehingga kemajuan yang selama ini kita idam-idamkan akan tercapai dan kemakmuran di Indonesia akan segera merata. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.